Yuk ikut aku menyambangi bukti sejarah kolonial Prancis di Ho Chi Minh City. Selama masa kolonialnya, Prancis meninggalkan bangunan-bangunan indah yang masih difungsikan dengan baik hingga saat ini. Mulai dari Katedral Notre Dame, Saigon Post Office, Ho Chi Minh City Hall, Saigon Opera House, dan Tan Dinh Church yang letaknya saling berdekatan. Keempat tempat di antaranya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Kembali lagi bersama Recorded by Dee. Dalam channel ini aku berbagi pengalamanku seputar pergi-pergi, jalan-jalan, dan jajan-jajan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Halo, wassalamualaikum dan apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Ini adalah hari pertama mengeksplorasi kota Ho Chi Minh. Dari Avanti Hotel tempat kami menginap, Saigon Post Office berjarak 1 km. Dapat ditempuh dengan 15 menit berjalan kaki. Di tengah perjalanan, kami tertarik dengan sebuah bangunan berhalaman luas yang teduh dengan pepohonan. Ternyata ini adalah sebuah perpustakaan. Kami nggak jadi masuk karena berpikir buku-bukunya pasti dalam bahasa Vietnam. Jadi kami cuma foto-foto aja di depannya. Kami juga melewati Museum of Ho Chi Minh City yang akan kami kunjungi keesokan harinya. Nah, di depan museum ini nih aku kena scam kelapa muda. Padahal aku udah bilang enggak, tapi dia tetap buka kelapanya dan ngasih ke gue. Katanya sweet and cold. Terus dia nagih 50.000 dong, yang setara 35.000 rupiah. Padahal kalau di Depok mah 15.000 juga udah mahal. Nah, ini nama jalan Pasternya beneran sama loh. Seneng banget lihat kafe-kafe di sini banyak menyediakan meja dan kursi di luar. Parkiran motornya rapi di pinggir jalan. Sudah jam 10 lewat, tapi sinar matahari di sini memang tidak seterik di Jakarta. Ditambah dengan banyaknya pepohonan, jadi memang nyaman untuk duduk-duduk di luar. Lokasi kantor pos yang akan kami kunjungi bersebelahan dengan Notre Dame Cathedral Basilica. Saat kami kemari, menara lonceng katedral masih dalam proses renovasi. Dari sini bangunan megah kantor pos sudah terlihat. Merupakan warisan kolonial Prancis yang dibangun antara tahun 1886 sampai 1891. Fasadnya sangat artistik dengan pengaruh arsitektur gotik, renaissance, dan Prancis. Jadi nggak heran kalau bangunan ini jadi atraksi turis. Nggak hanya sebagai tempat wisata, kantor pos berusia ratusan tahun ini juga masih berfungsi sebagai kantor pos pada umumnya, tempat untuk mengirimkan surat, paket, dan kartu pos. Mungkin Gen Z nggak tahu kartu pos itu apa, tapi pada masanya berkirim kartu pos itu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Toko-toko kecil di sini menjual souvenir, kartu pos, dan yang terkait dengan pos. Aku mau kirim kartu pos ke Indonesia, kira-kira bisa nyampe nggak ya? Jadi aku pilih-pilih dulu mau pakai kartu pos yang mana. Kita mau coba, katanya bisa beneran sampai di Indonesia. Satunya 30.000 dong, 3 jadi 90. Semoga sampai Indonesia. Tiket bus hop on hop off juga bisa dibeli di sini dan naiknya bisa dari depan kantor pos. Di luar tampak bagian depan Katedral Notre Dame yang sedang direnovasi. Dari kantor pos kami menuju ke Saigon Book Street. Kami sudah sampai di bagian depan Ho Chi Minh Book Street. Selain ada toko buku, di jalan yang teduh ini juga ada kafe-kafe dan penjual souvenir, serta aneka stationery. Walaupun standnya kecil-kecil, tapi penataannya menarik. Gak banyak buku berbahasa Inggris di sini. Satu buku yang kutemukan resep masakan Vietnam. Tujuan kami berikutnya adalah ke patung Ho Chi Minh. Cuma 750 meter. Bangunan megah ini adalah Ho Chi Minh City Hall, dikenal sebagai Hotel de Ville selama era kolonial Prancis. Saat ini berfungsi sebagai markas besar Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh. Bagian dalamnya tidak dapat diakses oleh publik, namun keindahan eksteriornya tetap menakjubkan, dan keindahannya ini semakin bersinar di malam hari. Taman bunga yang indah tepat berada di seberang City Hall, dan bunga-bunga di sini asli. Sebetulnya mereka menggunakan bunga-bunga tropis biasa, tapi penataan dan pemilihan warna bunganya benar-benar diperhitungkan, jadi terlihat sangat indah. Di taman ini patung Ho Chi Minh berdiri. Ho Chi Minh adalah mantan Presiden Vietnam Utara, salah satu tokoh komunis yang paling berpengaruh di abad ke-20 ini, mampu menjadikan Vietnam merdeka dengan serangkaian kampanye yang panjang. Tujuan kami berikutnya adalah ke Opera House. Dari sini berjarak 190 meter dengan 3 menit jalan kaki.
Lucu banget liatin anak muda yang ambil foto dengan background Opera House. Keajaiban arsitekturnya menjadi bukti warisan kolonial Prancis, menjadi landmark yang harus dikunjungi bagi penggemar arsitektur. Opera House menjadi tempat tunjukkan kelas dunia mulai dari simfoni, balet hingga opera. Kami hanya foto-foto di depan gedung yang megah dan anggun ini. Tujuan kami selanjutnya adalah ke kafe apartemen untuk istirahat dan makan siang. Dari Opera House berjarak 400 meter dengan 5 menit berjalan kaki. Kalau dari City Hall tinggal lurus aja, lokasi kafenya ada di sisi kiri. Aku istirahat sejenak di sisi taman sambil ngeliatin anak-anak yang kasih makan burung dara. Capek juga dari tadi jalan terus. Di kafe apartemen rencananya kami akan makan siang di Madame Nguyen. Terus lanjut ke Gude supaya dapat view yang paling bagus. Ini masuk ke kafe apartemen? Sempat nggak percaya kalau ini pintu masuknya ke kafe apartemen. Madame Nguyen ada di lantai 5 dan untuk naik liftnya harus bayar 3.000 dong. Awalnya kafe apartemen ini berfungsi sebagai barak dan kantor selama Perang Vietnam. Selanjutnya berubah menjadi campuran kafe, toko, dan usaha kecil. Langsung ya Madame Nguyen. Kita ke Madame Nguyen hari ini. Ya ampun, gak nyangka ternyata restorannya sempit banget. Ukurannya sama kayak apartemen subsidi tipe studio. Brilian banget sih idenya dijadiin restoran dan terkenal di kalangan turis. Mereka juga menjual souvenir. Dan dekorasinya vintage seperti radio tape tua ini. Musiknya menenangkan dan enak didengar. Kasih komen, terus nanti ditempel di situ. Dari pertama masuk sih udah aware kalau restoran ini penuh dengan komen-komen dari pengunjungnya. Pesanan kami pancake Vietnam dan untuk minumnya aku pilih jus wortel jeruk. Kalau untuk rasanya sih aku cocok karena aku memang suka sayur-sayuran mentah seperti salad. Dan untuk sausnya ini manis, asam, seger, jadi tambah enak rasanya. Di sini Ernest cobain kopi telurnya. Ya, sebelum ninggalin Madame Nguyen, aku tempelin dulu nih notesku di sini. Dari Madame Nguyen kami lanjut ke Gude. Kami ingin menikmati pemandangan sambil minum minuman segar. Tanaman hias di dinding dan dekorasi di langit-langit bikin aku salvo. Ada aja idenya mendekor Salasar yang sempit ini. Udara terasa lebih segar di dalam karena dapat akses langsung ke balkon yang menghadap ke Nguyen Hue Walking Street. Vibes di sini lebih hidup dan ceria dengan banyaknya lampion-lampion merah yang digantung di langit-langit ditambah dengan musik yang kekinian. Sayangnya kursi yang di balkon penuh dan ini pesanan kami, peach lemongrass dan red lychee. Minuman yang dingin ini sungguh menyegarkan. Kebetulan lagi kosong nih, jadi aku bisa tunjukin apa yang bisa dinikmati dari balkon. Oh ya, untuk semua pembayaran di kafe apartemen yang aku kunjungi menggunakan uang cash dengan mata uang lokal Vietnamese dong. Tujuan kami selanjutnya adalah Tan Dinh Church atau Gereja Pink. Dari kafe apartemen berjarak 2,6 km. Jadi kami naik Grabcar untuk sampai ke sini. Kedatangan kami disambut dengan suara lonceng gereja. Gereja Tan Dinh dibangun selama periode kolonial Prancis dari tahun 1870 sampai 1876. Eksteriornya sangat unik dan menakjubkan dengan lengkungan runcing dan kubah bergaris. Menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan seperti kami. Di sini kami tidak masuk dan hanya foto-foto saja dari depan. Hari ini kami telah mengunjungi 5 bukti sejarah kolonial Prancis di kota ini. Dan disinilah eksplorasi kami di hari pertama di Ho Chi Minh City berakhir. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman yang akan melancong ke sini. Nantikan Vietnam vlog kami berikutnya mengunjungi Ho Chi Minh City Museum, Independence Palace, dan Vito Museum. Please subscribe jika teman-teman suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.